Assalamualaikum. Hari ini kajian kita tentang sabar dalam menghadapi cobaan hidup, musibah pasti berlalu. Ini pernah disampaikan kajian oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Ya, waktu itu pernah mengikuti kajian beliau. Nah, intinya adalah bahwa musibah di dunia itu pasti berlalu karena dunia bukan negeri balasan. Dunia itu adalah negeri untuk melakukan amal soleh. Namun terkadang Allah memberikan balasan hanya sebatas untuk peringatan dan penggugur dosa-dosa. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sedang berada dalam ujian atau berada dalam cobaan atau sakit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peringatan atau penggugur dosa-dosa. Nah, tidak ada sejarahnya bahwa bencana itu terus-menerus mendera tanpa berhenti. Bencana itu akan segera berlalu. Berbeda dengan akhirat, negeri akhirat disebut juga dengan darul jaza, di mana ini adalah negeri balasan. Maka di akhirat orang yang beriman akan dibalas dengan surga dan akan senang terus-menerus. Orang yang tidak beriman akan dibalas dengan neraka dan akan menderita terus-menerus, tidak ada habis-habisnya. Nah, bagaimana kita bisa memaknai musibah itu menjadi nikmat? Bencana atau musibah itu terkadang itu bisa menjadi nikmat dan terkadang kita menganggap bisa menjadi azab. Kapan menjadi nikmat? Yaitu bila bencana itu membuat kita menjadi sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan bersemangat menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Maka kalau ternyata musibah itu membuat diri kita, ketaatan kita dan ketakwaan kita menjadi lebih baik, maka itulah sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, ya, kita akan selalu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang menimpa. Sedangkan orang yang kurang beriman, dia akan menganggap bahwa musibah itu adalah sesuatu yang membuat dia menderita, berprasangka buruk kepada Allah dari setiap musibah yang menimpa diri dia. Nah, kalau seorang beriman yang menerima musibah, maka ia akan kembali kepada Allah dan banyak sekali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengakui dosanya, kemudian berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki ibadah, kemudian menjadikan bahwa musibah itu adalah sebagai penegur dan peringatan dan membuat musibah itu menjadi nikmat baginya. Nah, bisa saja orang yang sedang mengalami musibah yang tadinya jarang sholat menjadi lebih sering sholat dan sebagainya. Nah, jika sebelum mendapat musibah mungkin kita jarang melakukan zikir, ya, kita jarang memohon kepada Allah. Dengan adanya musibah menjadikan kita lebih banyak berzikir dan meminta kepada Allah. Makanya kita wajarlah menyebutkan bahwa musibah yang menjadikan diri kita menjadi lebih beriman, lebih menjadi bertakwa, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Nah, mungkin juga sebelum kita ditimpa musibah, kita tadi jarang empati kepada orang, jarang menolong orang lain, ya, jarang melakukan kebaikan. Dengan adanya musibah membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih penuh empati dan lebih banyak menolong orang lain. Bagaimana kalau musibah itu menjadi azab? Tadi kan musibah menjadi nikmat. Kalau menjadi azab itu, musibah itu akan bisa menjadi malapetaka jika setelah musibah itu menimpa diri kita, membuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah justru berkurang. Setelah kita ditimpa musibah, kita malah tidak mau melakukan sholat, selalu bersuudzon kepada Allah, bahkan membenci Allah, ya, na'udzubillahi min zalik. Sebagian orang ketika ditimpa musibah, banyak yang bukannya ia kembali kepada Allah menjadi peringatan dan menjadi nikmat bagi diri dia, tapi dia justru menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Padahal seharusnya orang yang beriman kepada Allah jika diberikan musibah, maka ia akan selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, kewajibannya adalah kita berprasangka baik kepada Allah. Kita harus tahu bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Tapi yang zalim justru adalah hamba-hambanya karena berprasangka buruk kepada Allah.
Kemudian Allah ingin musibah itu sebagai penggugur dosa kita dan justru mengangkat derajat kita. Makanya seharusnya meningkatkan ketakwaan dan keimanan diri kita. Kemudian Allah ingin agar kita mau kembali kepada Allah. Mungkin menjadi peringatan bagi kita. Mungkin selama ini kita menjauhi Allah, ya menjauhi apa yang sudah digariskan, sudah ditetapkan. Allah memberikan musibah agar kita mengingat dan kembali kepada Allah. Artinya Allah sayang kepada kita. Kita menjadi tunduk dan sujud dan bahkan mengingat Allah terus-menerus. Lebih bersemangat dalam mengkaji Al-Quran, dalam mengkaji hadis, dalam melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Maka jadikanlah musibah itu balikkan menjadi nikmat untuk kita. Banyak banyak contoh ya, mungkin orang yang meninggal mungkin karena COVID-19 atau karena tsunami ya, dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak tahu, mungkin dosa-dosa mereka sudah digugurkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Ya, walau alam, kita tidak tahu. Nah, maka itu kita yang masih hidup kita harus berpikir bahwa musibah yang sedang menimpa diri kita, jadikanlah itu sebagai peringatan dan penggugur dosa. Niatkan dalam hati secara kuat bahwa Allah ingin memperingatkan diri kita, menaikkan derajat kita. Kita juga harus tahu bahwa apabila kita sudah berada nanti sudah meninggal, sudah tidak ada lagi yang dapat menaikkan derajat kita, ya, kecuali nanti doa-doa anak-anak yang soleh, kemudian amal ibadah kita, kemudian amal jariah kita. Saat di dunia inilah saat yang memang membuat kita untuk lebih banyak bersabar dan menjadikan apa yang memang kita anggap cobaan itu adalah sesungguhnya peringatan dari Allah untuk menaikkan derajat kita. Justru bagaimana kemampuan kita meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita kepada Allah agar semua itu menjadi nikmat bagi diri kita. Nah, dengan demikian seharusnya menjadikan kita berbuat lebih banyak kebaikan, membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, jadikanlah semua musibah itu ya menjadi pelajaran dalam hidup kita. Justru menjadikan motivasi bagi diri kita untuk meninggalkan semua larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang membuat Allah marah dan murka kepada kita. Jadikan juga ini sebagai cambuk kita untuk kita selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dengan adanya musibah membuat kita seharusnya lebih kuat dalam melakukan introspeksi diri. Nah, sekarang kita harus bertanya kepada diri kita, apakah musibah ini menjadikan diri kita lebih baik atau menjadikan kita lebih buruk? Banyak orang yang sekarang yang sedang mengalami cobaan malah mengutuk-ngutuk, menganggap diri dia paling malang. Tapi kita tidak tahu, mungkin justru diri dialah yang paling beruntung karena Allah sengaja menyentil dan memperingatkan diri dia agar dia berbuat kebaikan. Coba bisa kita bayangkan, jikalau kemaksiatan, keburukan, kejahatan, musibah, kezoliman berlangsung di dunia ini tanpa adanya peringatan dan tanpa adanya ketaatan kita, apa yang akan terjadi? Waktu kita meninggal pun mungkin kita tidak akan dihisap, langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itulah kenapa Kak Ijan penting mengangkat masalah tentang musibah ini, menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan bagaimana kita sabar menghadapi cobaan hidup, sabar menghadapi musibah, justru menganggap bahwa diri kita sangat disayang Allah, di mana Allah sedang mengingatkan diri kita untuk kembali lagi taat dan memohon ampun, istighfar kepada Allah. Itu aja hari ini tausiah yang bisa Kak Ijan sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, itu adalah murni kesalahan dari Kak Ijan sebagai manusia, dan jikalau ada yang bisa dipetik hikmahnya, itu semata-mata adalah dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa untuk semuanya, geng Mampang, geng Bintaro, geng Pune, dan juga geng Tembakau. Kami udah kesepian di sini
tapi kami harus tetap bersabar bahwa semua ini tadi kan tidak ada yang kekal, bahwa musibah dan cobaan itu pasti akan berlalu, tidak akan ada yang kekal. Yakinlah bahwa insya Allah kondisi seperti ini akan segera berlalu. Assalamualaikum semuanya, selamat berbuka puasa.